Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karuna. Saya dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan akan menjawab soal ujian dari MK Avertebrata ayat 01. Nomor 1, jelaskan perbedaan mendasar antara hewan avertebrata dan vertebrata. Jelaskan pula aplikasi ilmu avertebrata air dalam bidang penangkapan ikan. Perbedaan utama dari vertebrata dan avertebrata adalah perbedaan kolom vertebral atau tulang punggung. Vertebrata memiliki tulang punggung atau tulang belakang dan sering disebut sebagai chordata, sedangkan avertebrata tidak memiliki tulang punggung atau tulang belakang dan sering disebut sebagai invertebrata. Soal berikutnya adalah jelaskan ciri khas morfologi protozoa, sistem pencernaan dan sistem reproduksinya, serta aplikasi dalam bidang pengelolaan perairan. Protozoa sebagai suatu organisme seluler yang mempunyai sifat eukariotik, tidak mempunyai bagian dinding sel heterotrof dan juga dapat melakukan pergerakan. Protozoa melakukan pergerakan menggunakan pseudopodia, sering disebut juga dengan kaki semu atau silia, sering disebut dengan rambut getar, dan flagela, sering disebut dengan bulu cambuk. Simak tahap pembelahan menggunakan cara mitosis yang hasilnya akan terbentuk dua sel anakan. Dari beberapa jenis protozoa, seperti halnya Plasmodium, akan melakukan proses reproduksi melalui cara aseksual dengan menggunakan skigoni, yang pada umumnya terjadi bagian dalam sel inang. Selanjutnya, masing-masing bagian yang terdapat pada inti akan diusir menuju keluar secara bersamaan, beserta bagian dari sitoplasma, sehingga pada akhirnya terbentuklah protozoa baru. Sedangkan proses reproduksi melalui cara aseksual terjadi pada protozoa bisa terjadi dengan cara konjugasi yang akan menghubungkan berbagai materi genetik yang diambil dari bagian sel satu ke bagian sel lainnya. Bisa juga dengan menggunakan gamet melalui bantuan orang. Untuk melakukan perkawinan sehingga membentuk zigot. Proses reproduksi secara seksual yang terjadi pada Plasmodium ialah nyamuk. Zigot yang dihasilkan akan mengalami proses mitosis sehingga akan menghasilkan banyak sporozoid. Soal berikutnya adalah jelaskan ciri khas morfologi Annelida, sistem pencernaan, dan sistem reproduksinya. Kawasan konservasi perairan lahir dari dua nomenklatur, yaitu Undang-Undang 45/2009, Undang-Undang 31/2004, dan PP 60/2007 dengan nama Kawasan Konservasi Perairan KKP, dan nomenklatur Undang-Undang 1/2014, Undang-Undang 27/2007 dengan mazhab Kawasan Konservasi Pesisir di Pulau-Pulau Kecil KKP 3K. Masing-masing dikategorikan dijelaskan dalam Permen KP 23/2016 dan Permen KP 17/2008 dan Permen KP 30/2010. Filum Annelida pada dasarnya merupakan salah satu jenis hewan tanpa tulang belakang dan merupakan salah satu jenis cacing filum dengan jenis Annelida. Ada banyak jenis cacing yang hidup di muka bumi ini. Secara harfiah, Annelida berarti cacing yang memiliki bentuk menyerupai untaian cincin. Hal ini disebabkan karena tubuhnya yang tersusun dari segmen-segmen. Filum Annelida juga memiliki salah satu karakteristik khas dari cacing tanah, yaitu simetris bilateral dan memiliki rongga tubuh yang besar dengan isi cairan. Penting diketahui juga bahwa filum Annelida memiliki dua cara reproduksi, yakni secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual sendiri merupakan reproduksi umum yang sama dengan spesies lainnya. Sementara reproduksi aseksual pada filum Annelida dilakukan dengan cara fragmentasi atau memutuskan sebagian tubuhnya.
Soal berikutnya adalah jelaskan ciri khas morfologi polifera, sistem pencernaan dan sistem reproduksinya. Mengutip buku biologi SMA kelas 10 karangan R. Gunawan Sosyowarno DKK 2008 193. Porifera mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Diploblastik karena tersusun atas dua lapisan embrional berupa ectoderm dan mesoderm. 2. Tidak memiliki otot dan saraf, sehingga porifera relatif menetap di dasar dan menempel pada substrat. Walaupun tidak mempunyai otot dan saraf, sel-sel hewan ini dapat bereaksi terhadap perubahan lingkungan. Tubuhnya semi radial, bentuk bervariasi dan ada yang seperti jamban, trompet, dan piala. Pencernaan secara intraselulur dilakukan oleh sel leher dan berflagela. Zat makanan hasil pencernaan kemudian diedarkan oleh sel amoebosit. Pernapasan dilakukan oleh masing-masing sel dengan cara difusi. Reproduksi vegetatif menghasilkan tunas gemulae yang dilanjutkan dengan fragmentasi. Porifera memiliki kemampuan regenerasi ekstensif untuk mengganti bagian-bagian tubuh yang hilang. Reproduksi generatif secara hermafrodit. Sekian jawaban dari saya, semoga dapat hasil yang memuaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.